Halo sahabat literasi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan non-bank, yaitu sewa guna usaha atau leasing. Disimak sampai selesai ya teman-teman, siapa tahu berguna untuk kita semuanya. Apa itu sewa guna usaha? Jadi, sewa guna usaha atau leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kok ada hak opsi? Maksudnya adalah adapun yang dimaksud dengan hak opsi yaitu hak lease untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Terus bedanya leasing dengan bank itu apa? Kan sama-sama meminjamkan. Jadi keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank, seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor Kap 122-MK-4-2-74, nomor 32-M-SK-2-74 dan nomor 30 KPB-174 tanggal 7 Februari 74 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 649-MK-4-5-74 tanggal 6 Mei 74 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 88 Perdes 2088 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, dan dengan keluarnya kebijaksanaan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing yang dinyatakan sebelumnya tidak berlaku lagi. Kemudian, dalam Kepres nomor 61 tahun 88 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK 013-88 tanggal 20 Desember 88 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha atau leasing, modal ventura atau venture capital, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen atau consumer finance, kartu kredit atau credit card. Yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Kemudian ada lessee, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Kemudian ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Kemudian ada asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, lessee dikenakan biaya asuransi bila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko besar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Kemudian ada kegiatan leasing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing yang lainnya tentu saja bisa berbeda. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease atau finance lease, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operating lease,
Ciri-ciri kedua kegiatan leasing seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut. Pertama, kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan, jumlah pembayaran sewa guna usaha, dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease, harus dapat memenuhi harga perolehan barang modal yang di-leasekan dan keuntungan bagi pihak lessor. Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Kedua, sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang, modal yang dileaskan ditambah keuntungan bagi lessor. Di dalam perjanjian leasing tidak memuat hak opsi bagi lessor. Kemudian, dalam praktiknya, transaksi finance leasing dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, itu ada direct finance lease. Transaksi ini dikenal juga dengan nama true lease, di mana dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lessor dan juga sekaligus menyewa gunakan barang tersebut kepada lessor. Lessor dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkannya, termasuk penentuan harga dan suppliernya. Oleh karena itu, yang dilakukan lessor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lessor. Kedua, sales dan leaseback. Proses ini dilakukan di mana pihak lessor menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha barang atas barang tersebut antara lessee dan lessor. Metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak lessor. Sedangkan dalam operating lease, di mana pihak lessor sengaja membeli barang modal untuk kemudian dileaskan kepada pihak lessor. Biaya yang dikenakan terhadap lessor adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh lessor. Selanjutnya, ada jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama, ada independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua, ada captive lessor. Dalam perusahaan jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau di toko. Yang ketiga ada lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessor untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Jadi, dalam hal ini, lease broker hanyalah sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee. Selanjutnya ada perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lessee. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain, yang pertama, nama dan alamat lessee. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, persyaratan pembayaran. Yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Yang keenam, biaya-biaya yang dikenakan. Ketujuh, sanksi-sanksi apabila lessee ingkar janji. Kedelapan, dan lain-lainnya. Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung risiko kemacetan pembayaran oleh lessee. Namun, dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan leasing, pihak lessee terlebih dulu melakukan negosiasi dengan suppliernya. Kemudian, barulah mencari perusahaan leasing yang akan menjadi lessornya. Yang selanjutnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon atau lessee akan dikenakan berbagai macam biaya. Biaya-biaya ini besarnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Artinya, antara perusahaan leasing, biaya yang dibebankan terhadap lessee tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan memengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing.
Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lese biasanya terdiri dari yang pertama ada biaya administrasi yang besarnya dihitung itu per tahun. Yang kedua, biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga ada biaya bunga terhadap barang yang diliskan. Yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Di antara biaya-biaya di atas, perolehan biaya bunga merupakan yang terbesar, sehingga keuntungan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang dibebankan kepada para lese tersebut. Selanjutnya ada prosedur permohonan leasing. Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak lese haruslah langsung ke pihak lesor, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian oleh pihak lesor akan dipelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lesor akibat terjadi kesalahan analisis. Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lese kepada lesor secara umum sebagai berikut. Pertama, pihak lese mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, pihak lesor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lese. Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin. Kelengkapan dokumen tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing serta pembayarannya. Yang kedua, akte pendirian perusahaan jika lese berbentuk perseroan terbatas atau PT atau yayasan. Yang ketiga, KTP dan kartu keluarga jika lese berbentuk perseorangan. Yang keempat, laporan keuangan atau neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir jika lese berbentuk PT. Yang kelima, slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lese berbentuk perseorangan. Yang keenam, NPWP baik untuk perorangan maupun perusahaan. Ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lesor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lese dengan lesor, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat, pihak lesor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan lese dengan cara penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lese membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5C, yaitu Character, Capital, Capacity, Condition, dan Collateral. Kemudian meneliti langsung ke lokasi lese berada atau OTS, on the spot. Kemudian meneliti ke lokasi di mana lese punya hubungan. Yang kelima, penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik 3 kesimpulan, yaitu menolak permohonan lese dengan alasan tertentu, masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan, atau menerima permohonan lese karena telah sesuai dengan keinginan lesor. Keenam, jika permohonan lese telah diterima pihak lesor, maka pihak lesor mengadakan pertemuan dengan pihak lese tentang persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lese. Yang ketujuh, pihak lese membayar sejumlah kewajiban dan menandatangani surat perjanjian antara lese dengan lesor. Kedelapan, pihak lesor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lese dengan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Kesembilan, pihak lesor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lese sebelumnya kepada pihak lesor. 10. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lesor.
11. Pihak lesor juga mengirim polis asuransi kepada lese setelah diterbitkan oleh pihak lesor atas nama lese. Dalam praktiknya, setiap permohonan fasilitas leasing oleh lese, maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan leasing berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan leasing, dan secara umum memang prosedur dan persyaratan tidak jauh berbeda seperti yang telah diuraikan di atas. Kemudian yang terakhir ada sanksi-sanksi. Seperti jenis pinjaman lainnya bahwa tidak semua pinjaman berjalan mulus atau berjalan sesuai prosedur yang ada. Sekalipun sudah melalui prosedur yang benar, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing. Jelas tidak semua barang modal yang dibiayai akan terlunasi sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut bagi lese yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati. Sanksi-sanksi yang diberikan pihak lesor kepada pihak lese apabila lese ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lesor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua ada, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Dan yang terakhir adalah penyitaan barang yang dipegang oleh lese. Demikian mengenai materi sewa guna usaha yaitu leasing. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga bisa menjadi literasi untuk teman-teman semuanya. Semoga untuk video kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.